pagi, jumpa lagi bersama saya, Roy Fernando Nawaban, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ikatan kimia, yaitu yang pertama pada ikatan ion. Sebagai bahan pengantar untuk ikatan kimia, kita boleh lihat dulu gambar berikut. Ini adalah air dengan rumus molekul H2O. Mengapa atom-atom harus berikatan? Maka tujuannya adalah setiap atom-atom berikatan agar mencapai susunan stabil, yaitu yang pertama, elektron valensi atom harus mengikuti elektron valensi unsur-unsur gas mulia, yaitu mengikuti kaidah duplet dan oktet. Kalau duplet berarti elektron valensinya 2, oktet elektron valensinya 8. Nah, ini hanya dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia. Jadi cenderung nanti setiap atom-atom berikatan untuk mencapai susunan ini ya, susunan duplet dan oktet. Lalu yang kedua, ketika susunan ini tidak dapat dicapai, bisa juga nanti stabil kalau semua elektron valensi sudah berpasangan. Jadi ada kalanya suatu atom itu memang benar-benar tidak bisa lagi mencapai susunan duplet dan oktet, maka susunan stabilnya dicapai dengan memasangkan semua elektron valensi. Sebagai contoh, ini adalah molekul air dengan strukturnya. Nah, boleh kita lihat yang ikatan ini, ikatan O dengan H, ini disebut dengan ikatan antar atom. Kemudian, bila dalam satu gelas air, tentunya kan tidak satu molekul H2O, tetapi ada banyak molekul H2O. Dan itu tidak terpisah. Atau dengan kata lain, antara molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lain berarti itu berikatan. Kenapa demikian? Intinya kan kalau kita minum air, kita kan tidak seperti makan kacang satu-satu, tapi ya kita minum air yang di dalamnya ada ikatan antara air dengan air. Nah, kira-kira demikian. Jadi dalam satu gelas air ada H2O yang berikatan dengan H2O yang lain, lalu berikatan dengan H2O yang lain. Demikian seterusnya, ada banyak molekul H2O yang berikatan. Jadi ikatan H2O yang satu dengan H2O yang lain ini disebut dengan ikatan antar molekul. Jadi ikatan kimia pada dasarnya ada dua ya. Ada ikatan antar atom di dalam molekulnya, kemudian ada ikatan antar molekul di dalam suatu zat. Nah, jadi ini nanti berhubungan dengan energi yang dibutuhkan dalam pemutusan ikatan. Kira-kira bagaimana cara memutuskan ikatan? Jadi ikatan itu pada dasarnya dapat diputuskan dengan cara dipanaskan. Kok bisa? Buktinya kalau air kita panaskan, maka air akan berubah menjadi uap air. Dengan harapan berarti antara molekul H2O yang satu dengan molekul H2O yang lain sudah terputus ikatannya. Demikian ya. Maka bisa disimpulkan ikatan dapat diputuskan dengan pemanasan. Semakin kuat ikatan, maka semakin tinggi suhu yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan apapun itu dapat diputuskan dengan cara dipanasi. Tidak percaya? Nah, misalnya hubungan seseorang dengan hubungan orang lain, maka kalau dipanas-panasi pasti putus juga, iya kan? Nah, kira-kira demikian. Jadi pemanasan dapat memutuskan ikatan. Oke, pembagian ikatan kimia. Yang pertama adalah ikatan antar atom, dan yang kedua, ikatan antar molekul. Di mana ikatan antar atom ada 3. Yang pertama, ikatan ion. Yang kedua, ada ikatan kovalen. Dan yang ketiga, ada ikatan logam. Sementara ikatan kovalen itu dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, ada ikatan kovalen tunggal. Lalu ada ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap juga masih ada 2. Yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3.
Sementara ikatan antar molekul sering juga disebut dengan gaya antar molekul, yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya van der Waals dan yang kedua adalah gaya hidrogen. Gaya van der Waals disebut juga dengan gaya tarik dipol, di mana ada tiga. Yang pertama gaya tarik dipol permanen, lalu ada gaya tarik dipol terimbas, dan yang terakhir ada gaya tarik dipol sesaat yang nantinya dikenal dengan gaya London. Oke, kita mulai dari yang pertama tadi, yaitu ikatan ion, disebut juga dengan elektrovalen. Ikatan yang terjadi antar unsur logam dan non-logam melalui peristiwa serah terima elektron, di mana ini kalau pada logam ditambah dengan non-logam, maka terbentuklah senyawa ion. Logam pertama-tama akan melepas elektron, yaitu terjadi pada unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Jadi logam itu biasanya ciri-cirinya elektron valensi lebih kecil dari 4 ya, berarti elektron valensi 1, 2, dan 3. Lalu ketika logam melepas elektron maka akan terbentuk kation atau ion positif. Sementara non-logam itu berasal dari golongan 4A sampai dengan 8A. Sebenarnya golongan 8A juga itu unsur non-logam ya, tetapi tidak dimasukkan ke dalam ikatan ion. Karena apa? Karena sudah stabil. Jadi pada umumnya unsur-unsur logam dengan non-logam itu berikatan hanya supaya bisa mencapai susunan seperti gas mulia. Unsur non-logam itu akan menangkap elektron, membentuk suatu spesies yang disebut dengan anion, yaitu ion negatif. Nanti gaya tarik antara ion positif dan ion negatif inilah yang menyebabkan ikatan. Ikatan yang terjadi menghasilkan senyawa ion, di mana pada kation dan anion nantinya konfigurasinya sudah mengikuti kaidah duplet dan oktet atau elektron valensinya ya. Jadi logam setelah melepas elektron valensinya sudah duplet atau oktet. Begitu juga dengan anion setelah menangkap elektron. Konfigurasi elektron gas mulia boleh dilihat pada tabel berikut. Jadi inilah konfigurasi elektron gas mulia atau golongan 8A. Jadi ada yang 2, ada yang 8. Yang 2 ini disebut dengan stabil duplet, yang 8 ini disebut dengan stabil oktet. Jadi prinsipnya tadi semua atom-atom berikatan, tujuannya supaya demikian, supaya elektron valensinya jadi duplet, kalau tidak jadi oktet. Demikian ya. Contoh pembentukan ion. Misalkan atom Li nomor atom 3, kalau kita buat konfigurasinya 2, 1, maka susunan paling stabil yang dibentuk Li adalah dengan cara membentuk ion melepas 1 elektron ya, maka Li positif, konfigurasinya jadi 2, berarti stabil pada kondisi duplet. Lalu Al nomor atom 13, konfigurasinya 2, 8, 3. Maka si Al akan melepas 3 elektron. Melepas 3 elektron membentuk ion Al3 positif. Dari mana 3 positifnya? Dari sini ya, dari elektron yang dilepas. Maka konfigurasinya menjadi 2, 8. Lalu S dengan nomor atom 16, konfigurasinya 2, 8, 6. Jadi untuk S dia udah lebih dekat mencapai susunan oktet ketika dia menangkap 2 elektron. Demikian ya. Maka ketika dia menangkap berarti dia akan membentuk ion negatif. Negatifnya sebesar berapa elektron yang ditangkap, berarti S2 negatif. Sehingga konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Sudah stabil juga ya. Karena elektron valensi sudah 8 atau oktet. Lalu yang terakhir Br nomor atom 35. Konfigurasinya 2, 8,
7. Maka Br kira-kira akan menangkap satu elektron tentunya, supaya membentuk ion Br negatif. Artinya menangkap satu menjadi konfigurasi 2, 8, 18, 8. Demikian mudah ya. Ingat, pembentukan ion tujuannya dengan cara melepas atau menangkap elektron supaya elektron valensinya duplet dan juga oktet. Contoh pembentukan ikatan ion, misalkan natrium ditambah dengan oksigen. Jadi natrium kita buat konfigurasi awalnya 2, 8, 1. Kemudian O konfigurasinya 2, 6. Maka natrium akan membentuk ion Na positif. Dilepas aja 1 karena konfigurasinya. Nah, sedangkan O jadi 2 negatif ya, menangkap 2, sehingga konfigurasinya jadi begini. 28, lalu ini 28, kan sudah stabil. Maka terjadi gaya tarik antara ion positif dan ion negatif membentuk suatu ikatan, menghasilkan senyawa Na2O. Demikian mudah ya. Kemudian Al13 ditambah dengan S16. Kita buat konfigurasi Al-nya 2, 8, 3. Sedangkan S 2, 8, 6. Maka Al akan membentuk ion 3 positif. Nah, ingat ya, kalau dia yang elektron valensi 1, 2, dan 3, dia akan melepas. Sedangkan yang elektron valensi setelahnya, mulai dari 4 sampai 7, dia akan menangkap. Berarti S 2 negatif menangkap 2 supaya 8 ya. Konfigurasinya 28 untuk Al3 positif, sedangkan S 28, 8. Maka hasilnya menjadi, nah ini untuk pembentukan senyawa ini, ingat saja tinggal rocker muatan aja. Jadi kalau misalnya Na, satunya kasih ke si O, duanya kasih ke si Na, demikian ya. Berarti kalau untuk senyawa yang dibentuk oleh Al dan S, 3-nya kasih ke si S, 2-nya kasih ke si Al, maka diperoleh jadi Al2 S3. Kemudian Ca20 ditambah dengan O8. Ca konfigurasinya 2, 8, 8, 2. Lalu O2 dan 6. Maka Ca membentuk ion 2 positif, sedangkan O membentuk ion 2 negatif. Konfigurasi Ca setelah membentuk ion 2, 8, 8. Lalu O konfigurasinya 2, 8. Maka terbentuk senyawa. Nah, perhatikan, pada awalnya kan terbentuk Ca2O2. Kenapa? Karena rocker 2-nya dikasih ke si Ca, 2-nya dikasih ke si O, Ca2O2. Jadi ini sering disederhanakan karena ikatan ion dibuat bentuk sederhananya ya. Jadi ini sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 dia. Dihasilkan CaO. Jadi untuk Ca2O2 itu ditulis bentuk sederhananya jadi CaO. Dengan kata lain, kalau Ca ditambah dengan O, hasilnya bukan Ca2O2 ya, tetapi CaO. Demikian. Oke, untuk struktur Lewis menyatakan notasi suatu atom yang dikelilingi elektron valensi atau golongan. Elektron ditulis dengan titik atau dot, atau boleh juga bentuk cross atau silang. Kira-kira demikian. Jadi kalau golongan 1A ditulis 1 aja titiknya, demikian ya. 1, kalau golongan 2, 2, golongan 3 demikian ya. Menempati posisi atas, bawah, kiri, kanan, demikian seterusnya ya. Jadi kalau 5, nah berarti ada yang dipasangkan. Jadi kalau 6 gitu juga, ada 2 yang dipasangkan, kalau 7, nah demikian. Sampai nanti ini semua berpasangan gitu ya. Jadi kira-kira demikian penulisan struktur Lewis suatu atom. Jadi tinggal menuliskan elektron valensinya di sekitar atomnya. Contoh struktur Lewis pada ikatan ion. Misalkan Na11 kita tambahkan dengan Cl17. Konfigurasi Na 281, sedangkan Cl 287. Maka Na-nya akan membentuk ion Na positif, sedangkan Cl-nya akan membentuk ion Cl negatif. Maka diperoleh konfigurasi ionnya 28, sedangkan Cl menjadi 288. Maka hasilnya menjadi NaCl. Nah, jadi tulis
NaCl ya. Ini kan satu dikasih ke si Cl, satunya si dikasih ke si Na. Jadi seharusnya Na1Cl1. Angka satunya nggak usah ditulis ya. Untuk penggambaran struktur Lewisnya dibuat demikian. Na dengan 1 elektron valensi ditambah dengan Cl dengan 7 elektron valensi ini tadi. Di 7. Jadi prosesnya tadi Na melepas. Nah, maka si Na akan memberikan 1 elektron ke si Cl. Akibatnya jadi demikian. Na dibuat muatan positif. Jadi otomatis ini elektron valensinya sudah 8 ya, karena ini ya tadi. Kemudian Cl dinampakkan untuk elektron yang diterimanya. Jadi Cl elektron valensinya sudah 8. Ini yang dilepas tadi ya. Jadi si Na melepas 1, maka menjadi milik si Cl. Si Cl yang menerima. Muatannya negatif, maka diperoleh NaCl. Contoh kedua, misalkan Ca20 konfigurasinya 28, 8, lalu 2 ya. Ditambah dengan F9, konfigurasinya berarti 2 dan 7. Nah, pembentukan ionnya, si Ca akan membentuk ion Ca2 positif. Melepas 2 elektron, konfigurasinya nanti demikian. 2, 8, 8. Sedangkan F akan menangkap 1 elektron, membentuk konfigurasi 2, 8. Ditulis F negatif. Hasil senyawa ion yang dibentuk adalah CaF2. Masih ingat kan caranya kenapa bisa jadi CaF2? 2-nya dikasih ke si F, 1-nya si F dikasih ke si Ca. Jadi demikian. CaF2 rocker muatan ya. Untuk struktur Lewisnya ditulis demikian. Ca punya 2 elektron valensi ditambah dengan, karena sesuai dengan molekul ini kan berarti ada 2 F. Maka kita tulis 2 atom F yang memiliki elektron valensi 7. Jadi F punya elektron valensi 7. Maka si Ca memberikan atau melepaskan elektronnya. Maka ini proses pemberiannya demikian. Dikasih 1 ke si F. Nah, si F yang pertama, lalu 1 lagi ke si F yang kedua. Maka diperoleh Ca2 positif setelah melepas 2. Lalu ada 2 atom F yang menangkap elektron. Demikian ya. Ini 2 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi tulis demikian aja. Oke, gimana kira-kira? Udah ya? Nah, untuk sifat-sifat fisis senyawa ion adalah sebagai berikut. Ini teoritis, dihafal. Nah, pada umumnya wujud zat pada suhu kamar senyawa ion berupa padatan. Pada suhu kamar contohnya NaCl, garam dapur. Kemudian tingkat kekerasan senyawa ion bersifat keras tetapi rapuh. Lalu kelarutan senyawa ion larut dalam air tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Ini nanti dihubungkan dengan sifat polar dan non-polar ya. Kita pelajari di edisi berikutnya. Lalu yang terakhir, titik didih dan titik leleh senyawa ion itu sangat tinggi. Oke ya. Lalu masuk ke latihan soal. Demikian latihan soalnya. Ini hanya menggambarkan Lewisnya. Jadi untuk nomor 1 tinggal gambarkan aja atom dengan elektron valensinya. Boleh pakai dot atau boleh juga pakai cross sesuai dengan elektron valensinya. Lalu yang kedua, menuliskan senyawa ion yang dibentuk. Tapi ingat tadi, logam akan membentuk kation, non logam membentuk anion. Demikian seterusnya, lalu gambarkan struktur Lewisnya. Jadi kerjakan, ini hanya untuk melatih pemahaman Anda tentang pembentukan ikatan ion sekaligus penulisan struktur Lewis pada ikatan ion. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan atau ikut dalam belajar di channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Terima kasih. Semangat pagi.